Dasar anak setan, wanita itu memasukkan kembali kepala ranting ke dalam ember. Dan tiba-tiba kedua lengan Bu Hilda lemas. Matanya melotot, suaranya tertahan di tenggorokan. Sebuah pisau yang panjang sejengkal orang dewasa tertancap di leher Bu Hilda. Darah menetes berlahan, ia kemudian ambruk. Ranting terkejut saat melihat Intan berdiri di hadapannya sambil tersenyum. "Kamu udah makan?" tanya Intan. Ranting masih mengatur napasnya yang sempat sesak. Matanya sembab dan hidungnya merah. Kedua kaki ranting basah oleh darah yang semakin lama semakin banyak mengalir dari leher Bu Hilda. "Belum," jawab ranting sebelum mengusap wajahnya. Tubuhnya bergetar ketakutan melihat mayat Bu Hilda yang terkapar mengenaskan. Intan kemudian membantu ranting untuk berdiri. Ia juga mengguyurkan air kedua kaki ranting yang berlumur darah. Seakan ranting menoleh ke mayat Bu Hilda, ia tidak menyangka kalau Intan benar-benar membunuh wanita itu. "Kamu jangan khawatir, Bu Hilda tidak pantas hidup, dia akan tenang di neraka," kata Intan. Ia sadar kalau ranting sedang ketakutan. Setelah kaki ranting bersih, Intan menuntun lengannya dan mereka berdua keluar dari toilet itu. Intan ikut masuk ke gudang ranting. Di sana mereka berdua duduk di atas kasur butut sambil memakan roti yang Intan curi di kamar Bu Hilda. Tiba-tiba mata Intan menangkap sesuatu yang menarik. Itu boneka kesayangan ranting. "Bonekanya bagus, ia dibelikan bapakku." Intan mengangguk, mulutnya sibuk mengunyah. "Kamu tahu, kamu itu adikku." Ranting mengerutkan dahinya. "Gak mungkin aku punya kakak. Aku ini anak satu-satunya. Maksudnya dari ibu gaib kita," lanjut Intan. Ranting semakin tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan Intan. "Aku juga lahir dari pohon kemenyan," kata Intan sambil menatap wajah ranting yang kebingungan. "Tapi aku disuruh ibu kita buat bunuh Ibu Hilda." Saat kemudian terdengar suara gaduh di atas plafon. Disambut tawa cikikan seorang wanita. "Nah, itu ibu, dia datang." Ranting menengok dan terkejut bukan main dengan siapa yang dia lihat. "Jangan takut, itu ibu yang selalu menjaga kita," bisik Intan. Sosok kuntilanak muncul, rambutnya tergerai hingga menyentuh lantai. Ranting ketakutan, ia memegani lengan Intan. Anak itu kemudian berdiri melepaskan genggaman ranting. Ia menghampiri sosok kuntilanak itu lalu memeluknya, sedangkan ranting mengerisut ke pojokan sambil memeluk boneka. Sosok itu sangat menakutkan baginya. Dari luar terdengar teriakan seseorang. Pasti sudah ada yang menemukan mayat Bu Hilda. Ranting beranjak dari gudang itu untuk melihatnya. Ada kerumunan orang di pintu masuk toilet. Mayat Bu Hilda digotong. Di sana tampak Pak Manto sedang sibuk menelepon. Mungkin dia sedang menelpon polisi. Sesaat kemudian Intan menyentuh pundak ranting membuat ranting terkejut. "Aku akan mengaku," kata Intan. "Jangan," timpal ranting. Intan malah berjalan ke tengah kerumunan. Ia menarik lengan Pak Manto dan membisikkan kalau ia adalah pelaku pembunuhan itu. Terdengar pernyataan Intan, Pak Manto jelas terkejut. Ia langsung membawa Intan ke dalam kantor untuk ditanyai kronologinya. Semua Intan diceritakan dengan jujur dan tidak ada yang dikarang. Ranting juga dipanggil ke kantor. Ia mengaku kalau sudah disiksa oleh Bu Hilda karena telah menuduhnya sebagai pembunuh. Intan dibawa ke rumah sakit jiwa. Ia diduga punya kelainan jiwa hingga nekat membunuh Ibu Hilda. Tapi penderitaan panti asuhan itu belum usai. Di sana bukan saja Bu Hilda yang kejam, kepada anak-anak beberapa pengasuh juga berlaku kasar dan bahkan tidak jarang memukul anak-anak. Salah satunya Pak Dery. Dia pengasuh gedung Blok A. Ada 10 kamar di sana yang menjadi tanggung jawabnya. Ranting sering melihat Pak Dery memukul anak-anak. Hal itu membuatnya sangat marah kepada Pak Dery. Maka saat Pak Dery sedang tidur di kamarnya, Ranting mengendap-endap masuk. Di tangannya ada sebuah obeng yang ia curi di gudang. Ranting ingin menirukan keberanian Intan yang saat membunuh Ibu Hilda. Sekarang lelaki yang berumur 40 tahun yang suka memukul anak-anak itu sudah ada di hadapan Ranting. Ia tinggal menusukkan obeng ke lehernya. "Pak Dery." Awalnya Ranting ragu dan takut saat hendak membunuhnya, tapi ia tetap memberanikan diri. Obeng itu ia hujamkan tepat di atas tenggorokan Pak Dery, membuat laki-laki itu tidak bisa berteriak. Matanya melotot. Ia bangkit dari tidurnya dan terhuyung-huyung menarik apapun yang ada di hadapannya. Darah mengalir dari lubang lehernya. Ia kejang-kejang, kehilangan pernapasan. Tubuhnya terpedam ke langit dan tewas seketika. Napas Ranting terengah-engah, keringat berkecucuran di wajahnya.
Ia masih tidak percaya kalau telah berhasil membunuh Pak Dery. Setelah itu, obeng di leher Pak Dery ia cabut. Ranting beranjak ke kamar mandi yang kebetulan ada di dalam ruangan. Obeng yang masih berlumuran darah itu ia cuci. Tangannya bergemetaran. Sebisa mungkin ia tidak mau aksinya terbongkar. Masih ada beberapa orang di panti asuhan itu yang ingin ia bunuh. Tidak ada yang mengendus siapa pelaku pembunuhan itu. Para pengasuh di panti mulai resah. Mereka ketakutan, bahkan ada juga yang sudah mengundurkan diri karena takut jadi korban pembunuhan, termasuk 2 orang target Ranting. Mereka sudah tidak mau lagi kerja di sana. Untungnya masih ada 1 orang yang ingin Ranting bunuh, dan dia adalah Pak Manto, ketua yayasan. Ranting marah karena Bu Hida tidak diadili usai pembunuhan temannya itu. Ranting dipindahkan dari gudang ke kamar yang lebih layak. Ia juga sudah mulai bersekolah. Tidak ada lagi sekolah khusus untuk anak-anak yatim. Mereka bergabung dengan SD yang letaknya tidak jauh, mungkin hanya sekelemparan batu dari gerbang asrama dari panti asuhan. Sekolah itu Ranting berbeda dengan anak lainnya. Kecerdasannya melampaui anak seusianya. Dia bahkan sudah bisa membaca dan menulis sebelum diajarkan gurunya. Pak guru di sana memaklumi karena mengira ada yang mengajarkan Ranting di panti. Padahal kenyataannya Ranting tidak pernah belajar apapun di sana. Ia pintar di segala bidang, termasuk berhitung. Rantinglah yang paling jago. Semua soal di papan tulis pasti ia maju ke depan kelas untuk menyelesaikannya. Sampai-sampai guru tidak mengizinkan Ranting lagi untuk maju agar memberikan kesempatan kepada siswa lain. Belakangan ini Ranting masih mencari cara untuk membunuh Pak Manto. Lelaki itu tidak tinggal di komplek panti asuhan, melainkan terpisah. Rumahnya cukup jauh. Setiap habis kunjungan ke panti, Ranting melihat kalau laju mobil Pak Manto ke arah timur. Tidak kuat rasanya, Ranting ingin sekali menghabisi lelaki itu. Ranting. Budilah membuyarkan lamunan Ranting. Ia masih jam pembelajaran, tapi pikiran Ranting merayap kemana-mana. Coba kamu kerjakan soal papan tulis, pinta Budilah, guru matematika. Ia sudah beberapa kali meminta murid lain mengajarkan soalnya, tapi semua salah. Sengaja Ranting diminta mengajarkan, sebab Budila melihat anak itu selalu melamun dari pagi. Ada 20 murid di kelas itu. Ranting duduk di bangku paling belakang. Ranting melangkah maju. Ia mencomot sebatang kapur yang tinggal setengah dari tangan Bu Hida. Di papan tulis ada sebuah soal sederhana tentang pengurangan. Dengan mudah Ranting menyelesaikannya. Budila menganggukkan kepala saat melihat jawaban Ranting. Ya bagus, tepuk tangan buat Ranting dong, kata Budila sambil tersenyum. Ranting diminta kembali ke tempat duduknya. Namun tiba-tiba ia mendengar suara menggema di kepalanya. Ranting, ini seorang wanita. Tidak lama berselang perutnya mual, seperti ada sesuatu yang memaksa untuk keluar. Ia menutup mulutnya dengan telapak tangan, lalu lari keluar kelas menuju toilet sekolah. Ranting, kamu kenapa nak, tanya Bu Ilas saat sebelum Ranting pergi. Ia mengunci toilet, wajahnya merah dan berkeringat. Perutnya terasa sangat mual, tapi belum ada apapun yang keluar dari perutnya. Ranting meraba perutnya hingga menyentuh sesuatu yang terasa aneh, seperti ada butiran batu sebesar bola bekel di dalam perutnya. Ranting panik, lalu meminjak perutnya dengan sekuat tenaga. Ia mencoba untuk mengeluarkan batu-batu itu. Dari luar terdengar suara Budila memanggil namanya. Perempuan itu mengetuk-ngetuk pintu toilet. Ranting, kamu sakit ya nak, Ranting? Ranting tak menjawab. Akhirnya ia muntah, namun yang keluar bukanlah makanan atau cairan, tapi malah batu-batu kemenyan. Ranting heran kenapa ia memuntahkan batu-batu kemenyan. Ia lalu membuang batuan itu ke dalam tong sampah di sudut ruangan toilet. Ranting, baik-baik aja kok Bu, jawab Ranting sambil membasuh wajahnya. Ia menghadap ke cermin kecil di dinding, namun ia kemudian sangat terkejut. Ada sosok kuntilanak di belakangnya. Ibu, bisik Ranting. Pagi itu mobil Pak Manto memasuki halaman panti. Ranting melihatnya dari kejauhan. Raut wajahnya seketika marah. Ranting masih ingat kejadian yang menewaskan temannya itu. Setelah Pak Manto beranjak pergi dari mobilnya, Ranting buru-buru melari mendekati mobil itu. Ia mencoba membuka pintu mobil Pak Manto. Seketika wajah Ranting sumringah lantaran pintu itu lalu dikunci. Sebelum pintu terkunci otomatis, Ranting sudah berada di dalamnya. Ia berbaring di bawah kursi barisan kedua. Saat kemudian suara crek terdengar, tanda pintu itu sudah terkunci. Sekitaran 2 jam Pak Manto akhirnya kembali ke mobil. Ia tidak mencurigai apapun. Ia menyalakan mesin mobil dan pergi dari halaman panti.
Di perjalanan, sebuah radio dinyalakan. Ia mendengar musik dangdut kesukaannya. Sesekali kepalanya mengangguk-ngangguk dan menirukan sang vokalis bernyanyi. Mobil yang ia kemudikan melintas pertokoan lalu masuk dalam perkebunan. Jalanan semakin menanjak. Sekarang Pak Manto dapat melihat ke pemukiman warga dari sana. Ia sedang berada di perbukitan. Jalannya sepi, namun ia tetap mengemudi dengan kecepatan yang stabil. Tepat di sebuah tikungan jalan, tiba-tiba Ranting muncul dari kursi belakang. Hal itu membuat Pak Manto terkejut. Ranting meloncat ke arah Pak Manto. Anak itu menutup pandangan Pak Manto dengan tubuhnya yang mungil. Mobil oleng, lajunya tidak beraturan. Tak lama mobil itu akhirnya menabrak trotoar di tikungan. Naas, mobil itu pun terjerembab masuk ke dalam jurang. Bukit itu sangat tinggi, butuh waktu beberapa detik agar mobil itu menyentuh permukaan jurang yang penuh bebatuan. Selama mobil itu mengudara, Ranting sempat melihat wajah Pak Manto yang ketakutan. Sementara Ranting sendiri malah tertawa kecil sambil menyentuh wajah Pak Manto. "Mati," bisik Pak Ranting. Mobil terjun menghantam bebatuan dan meledak begitu saja. Api menjemur ke langit, asap membubung. Mobil itu hangus terbakar. Mendengar suara ledakan, warga di sekitaran bukit langsung menyemut di lokasi kejadian. Kecelakaan itu malah jadi tontonan menarik. Kemudian dari dalam kobaran api, Ranting keluar. Bajunya compang-camping, sebagian hangus terbakar. Wajahnya hitam kena kepalan asap. Dia keluar sambil tersenyum puas. Lihat, dia masih hidup. Ajaib. Warga heran melihat kejadian itu. 1 bulan kemudian, dia anak yang paling pintar di sini. Seorang perempuan mengasuh panti menyentuh pundak Ranting. "Hai, nama kamu siapa?" tanya seorang berpakaian seperti sosialita. Rambut wanita itu sebahu, jari manis setelah kanannya mengenakan cincin berlian. Dari perawakan jelas kalau wanita itu keturunan Tionghoa. Ranting senyum mengembang. Wanita itu mengelus rambut Ranting. "Wah, bonekamu bagus ya." "Ya, ini pemberian orang tuaku dulu." Berlahan dan ragu-ragu Ranting menyentuh wajah wanita itu. "Kau mirip ibuku," lanjutnya. Wanita itu menghela nafas. Ia lalu mengajak suaminya dan pengasuh panti untuk diskusi. "Aku mau adopsi Ranting, Pak." Suami wanita itu tersenyum. Begitupun pengurus panti. Jauh dari panti asuhan Bening Kasih, Intan menjadi masalah di rumah sakit jiwa. Ia kerap mencelakai orang-orang yang tidak dia sukai. Bahkan tanpa ada orang yang tahu. Suster yang merawatnya dengan penuh kebencian telah Intan bunuh. Intan lebih meracuninya menggunakan pembersih kloset. Dengan pintar ia merekayasa seolah-olah itu adalah bunuh diri. Intan dan Ranting sama-sama terlahir dari batang pohon kemenyan. Dan mereka punya ibu yang gaib, yaitu kuntilanak. Mereka selalu diawasi dan dilindungi kemanapun mereka pergi. Lalu kalau kalian bertemu dengan mereka berdua, apa yang kalian lakukan? Silahkan komen. Terima kasih telah mendengarkan kisah-kisah misteri. Sekian, kami pamit. Wassalam.